Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saiful Anan dari kelas X6E dengan NPM 2023435000616 dari Teknik Informatika Unindra. Saat ini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir pengembangan data mengenai klasifikasi kinerja karyawan menggunakan regresi logistik dan naive Bayes. Oke, yang pertama ini ada latar belakang. Latar belakang masalah proyek ini adalah proses evaluasi manual SDM yang rawan bias subjektivitas dan memakan waktu lama saat data membesar. Solusinya, kita menerapkan data mining rumpun klasifikasi untuk membangun model otomatis yang objektif dan data driven. Di sini evaluasi kinerja konvensional atau manual karena evaluasi kinerja konvensional atau manual beresiko tinggi menimbulkan subjektivitas dan memakan waktu lama seiring membekaknya data historis karyawan. Teknik data mining hadir sebagai solusi sistematis melalui rumpun metode klasifikasi menggunakan regresi logistik untuk hubungan linear dan naive Bayes efisiensi berbasis teorema Bayes. Lalu ada rumusan masalahnya. Yang pertama, rumusan masalahnya itu bagaimana mengklasifikasikan status kinerja secara otomatis. Kemudian yang kedua, bagaimana perbandingan performa, akurasi, precision, recall, dan Evans score antara kedua algoritma. Dan tujuannya membangun sistem otomatis, mengevaluasi metrik standar, dan memberikan rekomendasi faktor dominan produktivitas kepada divisi manajemen SDM. Rumusan masalah dan tujuan utama penelitian ini adalah mengimplementasikan sistem klasifikasi otomatis serta menguji komparasi performa simetrik melalui evaluasi dari kedua model tersebut untuk membantu manajemen SDM. Lalu ada dataset dan deskripsi data. Yang pertama ada sumber data, dataset internal divisi manajemen SDM atau berbentuk tabular format. Kemudian fitur atau atribut masukan, yang pertama ada masa kerja berbentuk numerik atau tahun, kemudian jam lembur bulan menggunakan numerik atau jam juga jam. Kemudian target label, di sini status kinerja 1 sama dengan kinerja tinggi, sedangkan 0 sama dengan kinerja standar. Dataset yang digunakan merupakan data internal terstruktur dengan dua fitur masukan numerik, yaitu masa kerja dan jam lembur bulan. Target klasifikasinya berupa label biner, yaitu kinerja tinggi bernilai 1 dan kinerja standar bernilai 0. Kemudian ada inisialisasi dan pra-pemrosesan data. Kita bisa lihat di sini ada codingannya ya. Berikut script inisialisasi data ini menggunakan np-random seed 242 dengan ukuran 500 sampel data dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji menggunakan train test split. Karena rentang nilai nominal fitur berbeda, dilakukan standarisasi menggunakan standar scaler. Yang bisa kita lihat, ini standar scaler ada di bagian 4 ya, standarisasi skala fitur menggunakan standar scaler. Agar nilai rata-rata menjadi 0 dan varians menjadi 1 yang sangat krusial bagi optimalisasi regresi logistik. Lalu ada pelatihan model dan prediksi. Di sini juga kita bisa lihat codingannya ya. Ini kita mengimport sklearn. Pada tahap pemodelan, saya menggunakan dua algoritma supervised learning. Model pertama menggunakan logistic regression untuk mencari batas keputusan linear berbasis fungsi sigmoid. Model kedua menggunakan Gaussian NB karena fitur masukan kita bernilai numerik kontinu. Kedua model dilatih menggunakan fungsi .fit pada data latih yang sudah diskalakan.
Kemudian ada script visualisasi diagram. Nah, untuk visualisasi diagram ini kita mengimport dari matplotlib ya, untuk penampilan visualisasi diagramnya. Ini grafik matriksnya kontingensi secara berdampingan seperti pada file laporan. Saya menggunakan perintah plt subplot 1 atau 212. Pilihan warna CMap Plus digunakan untuk merepresentasikan regresi logistik dan CMap Orange untuk naive Bayes. Itu ada dua ya, ada yang satu plot conversion matrix regresi logistik yang berwarna biru, satu lagi plot conversion matrix naive Bayes warna orange. Selanjutnya ada hasil evaluasi akhir. Ini dia isi text report dari file ya, yang tadi codingan-codingan yang sebelumnya kita lihat. Ini hasil setelah dijalankan kodenya, ini hasil evaluasinya. Atau ini adalah output tekstual asli dari pengujian model. Algoritma regresi logistik mencatatkan performa luar biasa dengan akurasi 99%, hanya salah memprediksi satu sampel data. Sedangkan Gaussian naive Bayes menyusul dengan performa yang juga sangat baik di angka akurasi 95%, dengan salah prediksi sebanyak 5 sampel data saja. Kemudian ada interpretasi dan pembahasan. Oke, kesenjangan performa ini terjadi karena karakteristik data operasional kita memiliki hubungan linear terarah yang kuat. Yang pertama, regresi logistik unggul karena karakteristik dataset tabular memiliki korelasi linear kuat antara variabel independen, jam lembur, bulan, dan masa kerja terhadap target biner. Regresi logistik mampu menangkap hal ini dengan optimal melalui koefisien fungsi logistiknya. Sementara naive Bayes ini sedikit lebih rendah karena mengasumsikan kedua variabel bebas tersebut terpisah total tanpa keterkaitan yang kurang relevan dengan kondisi real di lapangan. Karena kelemahan naive Bayes ini, asumsi independensinya mutlak menganggap fitur tidak saling berkaitan. Padahal di dunia nyata korporasi, durasi masa kerja seringkali mempengaruhi atau berinteraksi dengan intensitas jam lembur karyawan. Oke, selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, metode klasifikasi sukses diterapkan otomatis. Regresi logistik menjadi model terbaik. Saran, menambahkan variasi fitur baru seperti tingkat kehadiran bulanan dan skor KPI harian, serta mencoba algoritma non-linear seperti SPM atau random forest. Oke, di sini bisa kita simpulkan ya bahwa penambangan data klasifikasi berhasil diimplementasikan dengan sukses dan regresi logistik menjadi model terbaik dalam studi kasus ini. Disarankan untuk pengembangan ke depan agar menambahkan fitur kontekstual baru seperti data kehadiran atau skor KPI harian karyawan. Oke, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.